bertemu dengan para pengurus serta pemilik dari PT Prima Mas Perkasa yang dimana developernya Villa Casablanca. Pertama-tama saya terima kasih kepada Bapak Ginanjar telah bisa hadir Pak pada pertemuan siang hari ini Pak. Lalu Pak Rusli sebagai perwakilan dari kelurahan, Pak Erwan sebagai pihak dari tentara. Terus saya sempat mengundang Pak Muharrem juga, tapi Pak Muharrem dikarenakan tidak bisa hadir pada siang hari ini, ada vaksin katanya, acara vaksin pindahan, jadi beliau tadi hanya menitipkan pesan saja. Lalu terima kasih juga buat Pak RT Robi, perwakilan dari RW 10. RW 8 pada hari ini, Pak Desimin, Pak Dirman, terima kasih Pak. Lalu Bapak pengurus RT RW semua. Nah, pertemuan kita hari ini di mana kita sudah tahu Pak, ibaratnya proses serah terima dari PT Prima Mas ke warga sebenarnya telah dilakukan di tanggal 1 kemarin ya Pak ya, Pak Desimin ya. Nah, jadi dari warga juga berinisiatif lah membuat, kalau bisa kita ada seremoni gitu Pak, ibaratnya dengan PT Prima Mas bahwa ada tanda terimanya kalau ada serah terima seperti itu Pak. Ginanjar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Pak Lurah yang mewakili, Pak Dan Ramil yang mewakili Pak RW dan Pak RT, segenap warga Villa Casablanca yang mungkin saya tidak bisa menyebutkan satu persatu. Jadi sesuai surat kami tanggal sesuai surat kami waktu bulan Desember tanggalnya kami lupa, bahwa sebenarnya sarana prasarana yang ada di dalam Villa Casablanca telah diserahkan ke Pemda pada tahun 2017. Nah, sehubungan dengan kami masih ada kegiatan kurun waktu 2017 sampai 2021, memang kemarin masih cukup banyak kapling-kapling yang kita kerjakan, sehingga kami belum memberitahukan kepada warga, karena tentunya ya kami tetap merawat, karena kami masih memakai dari tahun 17 sampai 21, kami tetap merawat apa-apa yang rusak, kita tetap perbaiki. Sehubungan juga dengan sisa kapling yang ada di sini juga tinggal beberapa unit, tinggal beberapa kapling. Jadi kami kemarin menyurati warga bahwa secara manajemen akhir Desember perusahaan kami sudah dihentikan, tapi kami tetap mengontrak karyawan-karyawan yang masih kami perlukan, karena kebetulan kan kami masih ada sisa kapling-kapling yang ada di sini. 16 ya Pak? Ya, karena kebetulan kan cost-nya sudah besar sekali terhadap kalau dibandingkan dengan sisa 16 unit. Jadi yang pertama yang kami kontrak adalah masih tenaga satpam yang ada 5 orang. Itu kami kontrak per 6 bulan. Terus karyawan yang di sini yang merawat kantor juga pasti ada Pak Firman dan Pak Odil. Ya, mungkin nanti kita kontrak per 6 bulan. Jadi kalau nanti secara resmi sarana prasarana ini kami serahkan ke warga, ya tentunya kami mohon ke warga, terutama bangunan ini kami masih mau pinjam selama 6 bulan. Nanti pada waktu kira-kira saya mau perpanjang lagi, ya mungkin nanti kita akan memberitahukan. Nah, terus ada pun sisa-sisa kapling kami yang masih ada di dalam lingkungan warga, kalau itu
itu ada biaya untuk pembersihan, takutnya alang-alangnya tinggi nanti harus dipotong, salurannya mampet mungkin, ya kami nanti bersedia juga membayar iuran yang diberlakukan di warga yang dipungut oleh pengurus RT RW. Jadi mungkin ada iuran bulanan, terhadap satu kafling, satu rumah katakan 100.000 atau 150.000. Nanti kita ada sisa beberapa kafling yang ada di dalam yang perlu dirawat oleh warga, ya nanti kami ikut membayar. Ikut partisipasi ya kali berarti ya. Kalaupun kosong. Betul. Ya. Tentunya ya kan kalau kosong kan nanti nggak tetap uang luput. Jadi seperti itu Pak, dari perusahaan yang kebetulan saya mewakili, yang pasti setelah terima yang sudah kita serahkan ke Pemda, ke Pemkot, ini kita serahkan juga ke warga. Tentu ya termasuk nanti bangunan yang ada ini. Jadi mungkin dari kami yang bisa diutarakan hanya itu. Mohon koreksi tadi secara administrasi sertifikat itu juga ini masuk apa ya? Tapi nanti ada penjelasan bahwa dari lurah dari polisian ini. Tapi kan sertifikatnya ada di Pemkot. Pemkot ya, tapi bunyi Kan tetapnya aset Pemkot. iya. Jadi kalau aset Pemkot kan tidak melihat tiap kelurahan mana kecamatan mana. Iya. Yang ada sih Pak. Nanti mungkin dijelasin sama Pak Rusli kali ya. Soalnya Iya, kemarin udah salah paham soalnya. Ya mungkin dari kami sementara seperti itu. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Mungkin nanti bisa ditambahkan oleh Pak Lurah, Pak Rusli, Pak Sudirman atau Pak Erman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rusli, untuk kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak-bapak dari pihak developer PT tidak kesadaran bahwa ketua RW dan RT di lingkungan RW 10 akan kami kerja kami memasak kurang sawan baru yang saya hormati dan yang saya banggakan. Puji syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala hari ini kita bisa kumpul bareng ya Pak dalam rangka membahas kaitan dengan penyerahan atas terima lahan yang ada di wilayah perumahan Jakarta Villa Casablanca. Kaitan dengan apa yang disampaikan sama Pak Ginanjar, betul pada saat saya masuk di tahun 2019 saya masuk di wilayah Sawan Baru 2019, awal kami cek itu adalah penyerahan aset. Jadi kami memang saya ditugaskan kasih bank karena dengan perjalanan kegiatan pembangunan yang sampai warga ngotot tapi penyerahan belum ada. Nah kaitan waktu pada saat itu juga terjadi musibah banjir kalau nggak salah ya, Pak Angga ya, di lingkungan perumahan Villa Casablanca. Karena memang volume airnya memang cukup lumayan bagus, besar sekali, tinggi sekali. Dan ini juga kami juga masih mengkhawatirkan Pak Ginanjar kaitan dengan ada pintu air yang ada di posisi di sana. Karena apabila kami tetap berkoordinasi dengan Rangkapan Jaya Baru kaitan dengan tebingan yang ada posisi di sana itu belum terpasang turap. Di saat tebingan itu longsor, maka yang jadi imbas adalah RW 9, RW 8, RW 10. Ini nggak bisa ditolerir karena alam. Kejadian-kejadian alam ini saya coba sudah koordinasi dengan Rangkapan Jaya bahwasanya tolong jangan sekarang mentang-mentang ente nggak melihat di sana nggak ada manfaatnya. Kalau mereka kan banyak yang nggak dimanfaatin Pak, di pinggir kali ini nggak banyak yang nggak manfaatin. Hanya imbasnya lari ke kita, ke Sawangan Baru. Nah, pada saat itu kita coba usulkan pembangunan turap
akhirnya dikerjakan turap yang ada di sini, yang depan sini ada juga beberapa, ada pemasangan di aliansanya ini juga ada. Jadi melalui anggaran BDT, jadi tanggap darurat bencana alam. Karena untuk kegiatan APBD reguler belum bisa kita lakukan karena memang belum ada penyerahan aset yang memang belum kita temukan. Pada saat 2020 saya coba minta sama teman kita yang ada biasa di sini Pak, enggak, mungkin saya bilang tolong dong dokumennya, kalaupun kopiannya nggak masalah. Nah, saya diberikan mangga, jadi saya pikir memang penyerahannya ke Pemda. Sebenarnya kami juga di kelurahan nggak punya kewenangan melihat berita acara penyerahan karena memang pengembang memiliki punya kewenangan dan kepastian hukum untuk menyerahkan ke pemerintah kota. Jadi kalau kita ini mahamnya kemarin itu saya lihat juga ada dari Pangka kalau nggak salah tembusan ke kita. Saya bilang itu Pak Lurah saya ini udah lebih dari bawah karena memang karena musibah bencana alam yang longsor di sini juga. Ini mau dapat support juga dari pihak pengembang. Karena kalau saya lihat alurnya air ini nabraknya ke sana Pak. Kalau nabraknya ke sana otomatis kebuangnya tumpahnya ke kita, ke warga Kasablanka. Nah saya tak pertanyakan juga tanah yang ada di posisi sana, katanya milik perorangan yang persis di samping ini Pak. Nah, iya Pak, yang samping ini katanya milik perorangan, bukan milik PT Kasablanka. Gitu. Terlepas itu milik siapa, ya kalau memang ada solusi yang terbaik untuk mencegah warga kami nanti kena imbas, ya gimana kayak diupayakan atau memang ada pelebaran karena saya lihat ini jalurnya kan kalau lurus Pak, Pasanggerahan lurus ke Kali Krukut, jadi kan dia belok ke Pasanggerahan baru belok ke Pasanggerahan, jadi lebih cepat ke lurus ketimbang ke Brengkoknya. Iya, itu yang kita sampaikan. Yang keduanya, kita dengan kasus-kasus yang memang sudah diserahkan pihak Kasablanka ke masyarakat atau pemerintah daerah. Selagi pemerintah daerah kasus yang ada di wilayah Kasablanka diserahkan kepada untuk kalau seandainya warga masyarakat ini menggunakan, tapi dengan catatan membuat surat pengajuan kepada pemerintah kota untuk dimanfaatkan. Kalau untuk sosial monggo, tapi kalau untuk bisnis minimal ada pengelolaan restribusi aset. Namanya restribusi aset. Nanti kalau seandainya ini bentuknya bisnis atau istilahnya ada pendapatan, ya minimal membayarkan kepada pemerintah kota karena ada restribusi aset. Selanjutnya kaitan dengan pembangunan. Sampai kemarin saya ngobrol sama Pak Angga, kira-kira di RW 10 ini kan kalau melihat jalannya masih, saya lihat masih agak bagus ya. Permasalahan turap juga masih. Cuma memang ini bukan permasalahan kelurahan Pak Uda. Ini menjadikan permasalahan kota. Karena untuk makanya di sini kadang-kadang sudah disiapkan kendaraan truk call center. Karena kami batasannya hanya bisa itu karena kalau kita tutup sana di Krukut juga pengairan, alasannya pengairan untuk masyarakat yang budidaya ikan. Nah, kalau di Pasanggerahan semua, ya kita berimbas. Nah, kalaupun turap kita tinggiin, turap nggak ada permasalahan dengan dia. Ditinggiin pun dia tetap banjir. Di tebing juga atau di arkon ya, di batas arkon misalnya tebingan ini bisa di arkon untuk menghindari banjir dari Kali Pasanggerahan ke Kasablanka. Ini pun kita belum bisa karena kalau pemasangan arkon bukan bagian dari kita batas wilayah. Di batas wilayah masih kewenangan. Apakah nanti di tinggi ya minimal tinggi
Kemarin ini lu bilang kan Pak, nggak apa meter ya Pak dari tebingan ini Pak ya, dari turap kita ya. Yang mana Pak? Yang Waktu banjir yang besar waktu banjir itu. itu sebenarnya segini. 1 Januari itu ya. Yang 1 Januari. Nggak maksudnya dari kalinya gitu. Air itu landai ya kan, ngalir. Iya, landai. Landai ya kan, cuma di kitanya berimbas jadi 1 meteran Pak. Ini yang sebenarnya imbas banjir kemarin itu kalau untuk debit air sebenarnya sudah tertampung Pak. Cuman masalahnya tuh longsor sama pohon tumbang itu aja. Itu yang membuat air itu belok langsung ke belakang masjid larinya gitu. Kalau waktu petugas pemotong kayu itu udah memotong waktu itu baru semuanya langsung turun langsung waktu itu. Gitu. Kemarin juga terjadi kebetulan ya di saat mohon maaf ya Pak, bukan kami menangkis apa yang terjadi. Pada saat kejadian ini di hari libur terus. Iya dari petugas satgas ini ya mohon maaf Pak, Idul Adha kemarin kan kita Idul Adha pas banjirnya kan Idul Adha kan di area 8 ya Pak Robi ya. Kita pas hari libur ya, jadi kita mau telepon ke satgas banjir kita juga bingung gitu. Pak pas libur Pak kita ini astagfirullah lupa saya. Waktu pas kejadian tahun baru itu juga pas kebetulan libur juga. saya telepon Pak terus ini malah tidak lagi libur banjir kaget dia. Jadi ya inilah yang kejadian yang memang di luar dugaan kita. Ya harapan kami hanya memberikan satu masukan kepada lingkungan apabila ya, menggunakan sarana prasarana fasilitas umum atau kasus-kasus yang memang diberikan oleh pihak Casablanca, monggo silakan. Tapi dengan catatan mengajukan permohonan untuk penggunaan atau pemanfaatan lahan. Jika dibuat untuk bisnis itu membayar distribusi kalau nggak salah 2% anggaran. Jadi monggo silakan aja kalau seandainya ada warga untuk menggunakan fasilitas yang ada yang sudah diserahkan oleh pihak memang monggo, tapi dengan catatan yang sudah izin dan ditempuh proses perizinannya di bagian aset Pak, di Badan Keuangan Daerah. Itu kalau nggak salah di sana Pak Agung pengelola restribusi aset. Mungkin sambil berjalan nanti berkembang. Untuk dari saya atau dari kelurahan mungkin itu saja yang kita sampaikan kaitan dengan tuntutan warga mungkin bisa ditindaklanjuti Pak Ginanjar. Para warga kan yang namanya wah gue udah diserahin nih, pengennya tahu semua warga mungkin kan gitu Pak Ginanjar. Dibuat aja ya seremoni termasuk juga mungkin orang aset nanti kita libatkan. Itu saya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin dari Pak Irwan ada? Cukup ya Pak? Pak Robi? Pak Is? Hah? Apa lagi? Pak Sabda ada yang mau diungkapkan? Ya mungkin ya, terima kasih atas kesempatannya gitu. Kan ini sudah di off-kan kegiatan operasional per 1 Januari gitu ya kan, tapi kan harapan warga itu sebenarnya ketika di off-kan dan diserah terimakan itu lingkungan ini kondisinya dalam keadaan baik gitu. Cuman kan kalau Bapak bisa main ke Mini Splash itu kan saya tanya sama pengelolanya bahwa itu mesinnya sirkulasinya nggak bekerja gitu. Jadi harapan kita kan ketika serah terima itu dalam kondisi baik gitu kan, dalam kondisi baik dan berjalan normal. Nanti ketika sudah diserah terimakan nanti ada kerusakan setelah itu ya itu mungkin dari pengurus nanti yang ini. Tapi kan ketika diserah terimakan masih ada yang rusak kan itu kayaknya kurang kurang elok mungkin gitu. Jadi mungkin itu Pak. Terus kedua mungkin ya support aja sih ya kalau dari kita. Mungkin kan pengelolaan Mini Splash itu kan ada alat-alat yang kita butuhkan gitu ya Pak. Misalnya seperti ketika kita mau membersihkan itu kan kita butuh pompa dan sebagainya itu. Kemarin saya dengar katanya ditarik juga gitu. Jadi gimana kita sih pengennya ketika serah terima itu udah smooth gitu. Jadi ketika serah terima benar-benar operasional, kita diserah terimakan ke kita itu juga udah bisa operasional gitu. Tapi kalau alatnya ditarik kita jadi
kesulitan gitu. Kita mau operasionalkan juga susah, udah nggak bisa mau operasionalkan ternyata juga masih ada yang rusak gitu Pak. Gitu. Kalau dari saya sih mungkin konsennya itu ya. Terus terkait batas wilayah mungkin ya, batas wilayah ini ya mungkin balik lagi ya Pak. Ya, nanti makanya berkembang. Nah jadi kan ketika kita sudah pelebaran RW 10 ini berarti kita udah sempat ngobrol sama Pak Lurah kemarin juga kan, Pak Sekal gitu. Gimana nih Pak, apa batas wilayahnya itu ya RW 10 itu ketika pemekaran dari RW 8 menjadi RW 10 itu ya sebesar Villa Casablanca itu gitu. Sesuai dengan set plan-nya gitu. Makanya saya pengen kemarin saya sempat dikasih sama developer fotokopiannya itu ada serah terimanya, cuman kayaknya kurang lengkap, nggak ada set plan-nya. Itu cuman ada berapa berapa luasannya, misalnya fasumnya berapa, fasesnya berapa dan sebagainya gitu. Saya sih pengennya ya berikut set plan-nya, jadi yang diserah terimakan itu jelas bagian mana saja yang bisa digunakan, bagian mana saja gitu. Terus selanjutnya terkait yang tadi disampaikan Pak Rusli ya, itu terkait yang pemakaian tata ruang itu kemarin kita di surat yang kita tembuskan ke lurah itu dan ke wali kota itu di dalamnya juga termasuk izin penggunaan tata ruang untuk bangunan ini gitu. Karena rencananya kita akan buat posyandu dan mungkin balai warga gitu ya, karena kan belum ada posyandu sementara kita kan di gazebo, sedangkan kita anak-anak kecil kan kasihan gitu ya di gazebo itu kan kecil dan panas gitu. Kemarin kita di surat itu juga termasuk perizinan itu gitu. Mungkin itu nanti mungkin kita minta tolong bimbingannya gitu Pak, mungkin pengajuan yang baik dan benar itu seperti apa gitu mungkin Pak. Mungkin dari saya itu dulu, mungkin bisa ditanggapi oleh Pak Ginanjar dan Pak Rusli. Terima kasih. Baik, tentang masih pompanya belum bekerja baik, terus peralatan untuk maintenance juga kemarin mungkin diamankan atau ya nanti mungkin tetap kami akan serahkan gitu. Jadi kalau memang ada pompa yang kurang baik tetap kami akan peduli. Biarpun itu secara 100% udah diserahkan PS-nya kepada Pemkot. Misal kayak contoh kalau nanti ada turap yang rusak pasti kami tetap akan peduli. Terus tentang masalah kewilayahan, yaitu memang di luar kewenangan kami. Apakah itu RW 10 atau RW 8, yang pasti set plan kami dari depan pintu gerbang sampai belakang sana itu adalah perumahan Villa Casablanca. Berarti termasuk yang diserah terimakan ke Pemkot itu mulai dari depan sampai belakang. Betul. Jadi tidak ada batasan ini RW 10 atau ini Kelurahan Rangkapan Jaya, ini Sawangan Baru, tidak ada. Ya begitu ya Pak Rusli. Karena dulu di awal kan yang di pos depan tuh RW 7 ya Pak. RW 7 ya dulu ya. Ini Rangkapan Jaya, belakang RW 8 ya Pak dia. Jadi ada 3 wilayah itu dulu ya Pak. Makanya nanti saya jelaskan lagi kayak batas wilayah ya. Nanti porsinya ke saya. Ya, kalau ini yang mau silakan aja. Ya saya kira seperti itu Pak. Jadi kami masih tetap akan tetap peduli. Oke, siap. Terima kasih Pak. Saya sih tadi hanya mau klarifikasi aja. Karena kan kalau kita 10 di sana RW 07 nggak bisa. Ya orang satu bentuk bundel kok. Set plan-nya Casablanca nggak mungkin kalau dulu mungkin saat pembebasan mungkin ya. Nah cuma saya ini kadang-kadang kepikir Pak, yang di depan sana samping Villa Casablanca kan ada tuh sedikit ya, ada cucian mobil. Nah dia membunduknya kemana, sementara kalau saya lihat batas wilayah itu kali pasar belakang, batas wilayah kelurahan Rangkapan Jaya sana, Sawangan Baru sebelah sini. Cuma yang di ujung sana jadi nyempil sendiri. Nah, masukin 10 aja nggak? Monggo, itu kan saya serahkan kepada Pak RW ya. Mati pos
bisa, nanti biar anggota kami biar ngekos di sini, gitu kan. Jadi tidak ada masalah sih dengan kos tetap. Jadi tadi kepada yang tadi sudah dijelaskan oleh Pak Rusli bahwa dari mulai jalan raya sampai ke belakang itu kawasan daripada RW 10. Gitu ya Pak? Iya Pak. Untuk itu Pak, kemarin di saat perdana security warga menempati pos depan, kemarin saya udah koordinasi juga sama koordinatornya Bang Andre. Jadi beliau juga bilang ya terserah dari bapak maunya seperti apa gitu. Nah, dari kami sih sebenarnya nggak ada masalah, selagi ibaratnya komunikasinya baik lah gitu. Kalau ada apa-apa ya komunikasinya lancar gitu Pak. Jadi nggak ada, kalau saya sih pengen tuh nggak ada sekat antara security developer sama security warga gitu. Jadi so far saya nggak ada masalah selama masih masih komunikasinya baik, kerjasamanya baik, it's okay. Ya saya juga berharap, saya juga pesan kepada yang saya kontrak lagi ini, ya kalian tolong koordinasi kerja yang baik sehingga nanti warga bisa melihat kinerja kalian, sehingga pada waktu nanti kami benar-benar sudah tidak mengontrak lagi di bulan 7, ketika 3 nanti warga tidak melanjutkan. Tolonglah kalian kerja yang baik. Ya, mungkin dari saya itu Pak tambahannya dari Presiden. Ya, terima kasih Pak. Pertanyaan saya yang menambahkan sedikit tadi Pak, berkaitan yang tadi saya bicarakan, karena kita memang waktu awal ada sebagian Pak yang mengalami ya, secara surat-surat ya, contohnya secara administrasi. Kebetulan yang sebelah juga sama. Nah itu sertifikatnya langsung kita aja ya, karena dulu ceritanya waktu Pak Lurah sahabat itu sebelum Pak Sahab dulu kan kali itu di tengah jalan ini Pak. Jadi ada sebagian harus ke sini, tapi waktu dibuat irigasi itu kan dipindah. Tapi begitu kalau ceritanya ya, jadi mungkin nanti bagi depannya. Karena secara edit sertifikat kan sama aja ya. Apakah itu nanti pindahkan ke Salaman, apa tetap misalkan BBB-nya juga apa aja juga. Mungkin itu aja sih Bang, bagi gambaran dan kemudian nanti kita lawan Nanti kita koordinasi dulu dengan bagian aset ya Pak ya. Caranya apakah itu memang sudah jelas mutlak ya. Karena kita juga kasihan juga kalau hanya sebagian kecil yang menjadi wilayah Kelurahan Kecamatan Jaya juga mereka nggak mendapat. Ya nantinya kan juga Bapak jadi warga-warga secara fasilitas mereka kan sudah memanfaatkan ini. Cuma kebetulan sertifikatnya itu maksudnya biar nggak ke depannya itu nanti bisa digabungkan ke sini, walaupun itu secara administrasi itu ke sana gitu ya. Kalau kita sih kayaknya sama baru sedikit banyak model gabung berarti ya. Kalau salah fasilitas kan gabung di sini Iya. Itu tadi pertanyaan saya Pak. Karena kayak BSD Pak, bukan masalah BSD itu kan luas Pak. Iya. Kan ada masuk ke lurah ini, tapi kan sekarang begitu dapat, ya udah gabung semua fasilitas kan bisa bersama gitu. Yang tadi yang saran saya Pak Aliki Nanjar, kalau seandainya bisa ya gelapnya ini agak di Nanti coba kita lihat fisiknya Pak. Iya, oke. Nanti kita lihat. Maksudnya nanti setelah udah jadi warga kami kan, dia kan warga kami, nanti pas kebanjiran kan kesian juga saya lihat. Tapi kalau udah ada sedikit agak nyerok kayak dikit gitu loh. Nanti kita lihat. Siap. Saya minum dulu lah. Ya Pak, ada makanan. Si Mas kan awalnya nih. Diam dia. Saya ngambil di botol ya, buat bawa pulang. Silakan. Ayo Pak, cobain Pak. Ya. Kalau saya udah tampos Pak. Sudah makanya tadi pagi saya udah sampai 2 sini jam 9. Setahu saya ya, cuman realnya itu seberapa luas dan itu posisinya di mana mungkin bisa kita perjelas kali di sini ya. Nanti termasuk proses ketika warga kita ada yang memakai, mungkin Pak Rusli juga bisa menjelaskan gitu.
Kalau boleh saya jelaskan gini Pak, kami itu Bayar jatah makam itu sudah dilaksanakan. 2% Pak? Ya, sehingga setback kami bisa disetujui. Kalau masalah tadi yang Bapak spesifik bilang warga menanyakan, kalau amit-amit, mohon maaf kalau sampai terjadi apa-apa mau dikubur di sana, itu saya kira wewenangnya daripada kelurahan. Iya. Kalau lahan yang kami serahkan sama Pemkot belum didevelop, saya rasa nggak mungkin bisa. Sepanjang pengalaman saya selaku operasional dari developer, sepanjang warga itu sudah memiliki atau domisili di Kelurahan Sawangan Baru, nanti kalau ke RT, ke RW, ke kelurahan pasti akan dilayani. Oh, dikebumikannya di mana? Iya. Tapi kalau mohon maaf, kalau domisilinya belum di sini, pasti juga ditolak. Lah, kamu kan bukan warga sini, silakan aja bawa pulang ke mana Tangerang kek atau ke Bekasi kek gitu. Gitu, Pak. Ya, Tapi kalau maksudnya Bekasi, tanah makam kami posisi sudah pastinya memiliki. itu ini kita kemana? Penempatannya, lokasi misalnya di kemarin kan ada yang bilang di Pengasinan atau di mana gitu. Ya di Belahan. Jadi Di ada Belahan. ya dengan 2,5 meter sekitar 1.200-an ya. 1.200-an. Ya. Ada sih waktu pas penyerahan juga ada. Berarti nanti kita langsung ke kelurahan kalau gitu ya Pak ya? Jadi lengkapnya segini Pak. Jadi begini Pak, maksudnya biar Bapak tahu, ini kan baru bedahan itu luas. Iya. Biar Bapak tahu warganya ternyata punya makam di bedahan sana. Betul. Itu kan berarti harus dikasih tahu Pak warga ini, karena kemarin juga saya sempat lagi saya masih jaga di sini, ada yang meninggal nanya-nanya, saya bingung dimakamin di mana di Lokasi pastinya di itu. makam. Terus akhirnya Tapi yang saya tahu itu ada tanah makam yang di bedahan, cuma saya sendiri juga nggak tahu di mananya. Akhirnya dimakamin di makam wakaf warga kami di tanah dengan ya, ada inilah kontribusinya gitu. Tapi kan nggak selamanya bisa nanti. Iya, takutnya emang dibatasi atau gimana? Informasinya yang perlu ditahu. Iya, lokasinya. Maksudnya lokasi pastinya kita yang belum tahu gitu Pak maksudnya. Jadi tepatnya sih nanti coba dicari tahu ya Pak ya. Kalau ketentuan Pak 2% ya Pak ya dari luas wilayah. Betul. Sebenarnya tadi berapa hektar ini? 6,5 hektar. Dia harus menyerahkan 2% dia Kasablanka nih. Itu nilainya rupiah ya Pak ya kalau nggak salah ya. Lahan. Nah sebenarnya kaitan dengan pasos-pasu makam kita juga sebenarnya ada Pak. Di Sawangan Baru juga ada 5.000 meter itu di bawah di bawah makam tertentu juga ada pasos-pasu. Terus di Sawangan Lama juga ada di makam Jati seberang sana juga ada pasos-pasu 5.000 meter. Hanya posisi tanah atau pemanfaatannya memang belum dimanfaatkan gitu. 5.000 yang di Poncol ya Sawangan itu juga belum dimanfaatkan, apalagi di Sawangan Baru karena posisinya memang tanahnya masih tanah Belum matang Masih Pak. basah. masih Iya. masih persawahan jadi nggak kalaupun mau digunakan atau dimanfaatkan harus ada pelakan, ada proses lah. Iya, ada pematangan lahan. Tapi kalau tidak apakah yang pergi Enggak, kalau ini kan waktu itu memang setorannya lahan gitu ya, fisik iya 1.000 sekian lah dari 2,5% itu. Cuma yang kalau udah ada kan maksudnya warga ini kalau udah ada di sana berarti ya punya Kalau makam sebelum-sebelumnya, sendiri khusus gitu ya. kalau sebelum-sebelumnya Enak. gimana? Kita yang bukan di situ Pak, makanya kan maksudnya kita gini. Saya emang udah tahu kalau misalnya akan bikin perumahan itu salah satunya harus Iya, ada setor. kebutuhan. Cuman kan masalahnya pertama itu apakah makamnya itu siap. Yang pertama, yang kedua ketika kita akan menggunakan itu prosesnya seperti apa, lokasinya di mana, terus di sana itu nanti kita ketemu siapa, terus bilangnya apa, terus hal-hal yang dibutuhkan seperti apa gitu maksud saya gitu. Jadi kalau kita belum tahu lokasinya juga ya gimana kita mau menggunakan gitu maksud Sekarang saya. gini aja Pak, yang dia misalnya rekan-rekan developer mencari lokasi di mana, nanti juga saya akan coba ke TPU kota, kepala kantor kan
UPT Pak, kalau pemakaman kepala UPT pemakaman. Nanti saya coba juga ngobrol sama teman-teman di UPT pemakaman. Jadi jelas ya Pak ya, jadi nanti juga Bapak tanya. Jadi saya cari arsipnya. Iya, saya juga sambil nanya. Iya, terus penyerahannya. Iya. Ya, pada waktu kapan? Ada kan? Ada. Jadi selain ke Pak Rusli. Iya. Dan Pak Rusli bantu Nyari. bahwa pemakaman ini sudah bisa digunakan. Iya. Kalau sudah layak diselok. Siap. Makanya kalau yang mohon maaf, balik lagi pengalaman kita kayak saya di Bekasi gitu. Memang kalau di sini sih saya rasa sawah teknis sih pasti tidak ada. Iya. Kalau di Bekasi kan rata-rata sawah teknis Pak. Itu masih bentuk sawah. 2 meter Apalagi digali. di kabupatennya kan Pak. Iya. Jadi Setengah meter digali masih udah air. makanya kalau balik lagi kalau itu tadi, mohon maaf kalau nanti domisili bapak memang sudah di sini, harus sih wajib melayani. Iya. Kagak bilang, kalau bisa bilang, oh kamu jangan nggak boleh makamin di sini. Udah nanti biar dipecat nih. Ya kan gitu Pak. Siap, siap. Ya itu kan karena kita kan nggak tahu prosesnya itu seperti apa ketika kita akan menggunakan apakah kita ke Pak Rusli atau Pak Rusli juga mungkin belum tahu gitu, makanya kan mumpung kita lagi bertemu ini ya kita sharing gitu. Ya, Gimana tapi, sih? tolong Bapak jangan berprinsip atau berpedoman bahwa kami punya lahan di Bedahan itu udah siap pakai. Jangan punya prinsip seperti itu. Gitu kan? Makanya balik lagi, Pak Rusli nanti akan membantu. Oh, warga Kasablanka sudah banyak nih, sudah penuh. Lahan TPU-nya mana? Kan gitu. Iya. Nanti kan akan diinventarisasi di Pemda. Oh, nih Kasablanka udah stop. Ini. Nah, pasti kan nanti Pak Rusli kan berkewajiban Iya. menjawab pertanyaan warga. Amit-amit kalau nanti kalau sampai ada yang meninggal, nanti mau dikebumikan di mana kan gitu Pak Rusli. Ya pokoknya besok mungkin Senin saya coba ke dinas kebersihan dan pemakaman. Karena memang gabungnya ke dinas kebersihan dan pertamanan, UPT pemakaman. Makasih Pak Rusli. Siap. Mohon maaf merepotkan Iya, jadi. Pak. Terkait dengan masalah makam saya ambil contoh ini Pak. Arko, Arko itu memang punya lahan kayak Arko yang atas ini, punya tanah makam Sendiri. dari Pemda. Iya. Ya modelnya kayak gini, karena dia tahu, akhirnya dikelola oleh Dikelola. masyarakat itu Iya. sendiri. Betul. Sama kayak Memang di lahannya awalnya dari ya apa adanya gitu. Iya. Tapi pas begitu warga itu tahu makamnya oh ada di sini, akhirnya warga itu sendiri yang ngelola gitu khusus buat makam Arko. Seperti juga sekarang ada belakangan ditanya bahwa dikasihnya tanah nih makam, bukannya ikut setor uang terus ikut makam ke Pemda kan gitu, dikasihnya tanah. Kalau warga tahu makam di mana mungkin akan dikelola sendiri. Kalau warga yang lapangan bersama bersama memang ada kabur Pak. Kalau yang di sini enggak. ada Iya. jelas gitu ya. Ya harusnya di Pemkot juga sudah ada tata ruangnya, titik-titik mana yang boleh untuk TPU gitu loh. Jadi balik lagi, jangan kita spesifik bahwa oh warga Kasablanka TPU-nya di Bedahan, tidak perlu spesifik seperti itu gitu Pak. Kayak kemarin kan COVID, warga Depok bingung mau makan COVID, ya kan? Ya, siapa itu? Emerald Gold, Cimanggis Gold kalau sekarang, kan kebetulan NDP yang punya satu. Terus siapin bos, rumah siapin baru duit. Tapi untungnya pas bilang 1,2 ini belum habis, COVID ini selesai. Jadi kita siapin 1,2 hektar. Kasih ya Pak ya. Ini untuk ini kelurahan agak dikit Pak. Waduh. Jumlahnya banyak soalnya. Amin. Ya, ya Pak ya, siap maaf. Siap. Jatah. Untuk Babinsa ada juga. Pak dari Terima kasih Pak Rw ya, ya. sama warga semuanya terima kasih nih. Sama-sama Pak. Oke. Lalu untuk Pak RT Rocky ada juga Pak. Tiket.
Serah terima TPU ini. Nah, Oke. ini tadi harusnya Pak Muarom, biar saya bawa ini ya Pak ya, masing-masing dari sini ya Pak. Ketika dia Sama Pak. kayak kita bingung. Coba jalani. Gimana ya? Itu harap kita Iya, Di kelurahan kan ada. Saat ini sedang dijalankan pemeriksaan untuk pengadaan turap atau pembangunan buat di RW 10 Villa Casablanca, Depok. Di sana ada pihak pengembang RW 8 sama RW 10 juga. Yo lu. Jatuh charger. Jel enak Jel. Jel. Kalau begitu lu langsung Pak Elana, kan ini kan kemarin